Siap Metro 1 dan mati Pak saya. Langsung lemes saya hari itu. Jadi Riko itu di TO dari awal. Bapak tahu dari mana? Dari Kapolri, Pak? Loh, perintah Pak Kapolri, saya telepon langsung. Pak Listio? Pak Listio. Pernah teleponan langsung? Saya telepon langsung, setengah 12 malam. Beberapa kali saya hubungi Pak Listio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sahabat Solmat, dimanapun Anda berada, begitu banyak orang berjuang untuk mendapatkan keadilan, sampai harus berdarah-darah, sampai harus menanggung malu, sampai harus mengorbankan begitu banyak hal, harta, kenyamanan. Bahkan dalam kasus ini, seorang ayah bersama dengan ibu terhadap perjuangan untuk membela keadilan buat sang anak. Demikianlah orang terlunta-lunta di jalan untuk mendapatkan keadilan. Masih terus meneriakkan, adakah keadilan di Indonesia ini? Sahabat Solmat, malam hari ini saya bersama dengan seorang bapak, sahabat saya juga. Sama-sama kita berada di Gerakan Suara Keadilan Netizen atau GASKAN, yang sampai hari ini masih terus memperjuangkan keadilan buat anaknya. Bapak Alex, selamat malam. Bagaimana kabar? Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat ya, Bang Solmat. Oke, ya. Bapak Alex, sahabat Solmat, kadang juga dipanggil atau disebut Papa Riko. Ya. Pak Alex ini terus berjuang mengupayakan keadilan buat anaknya, bahkan sampai begitu luasnya impact-impactnya sehubungan dengan kasus anaknya ini ya, sehingga terus menyuarakan keadilan itu sampai detik ini kita katakan, sampai detik ini. Dan saya pernah wawancara juga sebelumnya, sampai kapan Pak Alex? Sampai nyawa tidak di badan lagi. Ya, luar biasa ini. Saya sangat terenyuh ya buat Pak Alex ini. Oke, Bapak Pak Alex ya, saya panggil Pak Alex ya, Pak Alex, siap, atau Papa Riko. Kita mau coba sedikit mengungkap kembali awal daripada kasus ini, karena mungkin banyak yang belum paham kasusnya seperti apa sih esensi yang Pak Alex ini perjuangkan, sehingga benar-benar bisa sampai nekat. Kemarin sampai nyebur di kolam HI, bundaran HI, nyebur di patung kuda, sempat bugil ya, setengah bugil lah ya, Bugil, bugil total. Bugil. Oke. Kita mulai dulu dari awal Pak Alex, karena ini akan tersimpan. Dan dia juga ini menjadi suatu sejarah, suatu monumen buat kasusnya Pak Alex ini. Bisa diceritakan dari awal seperti apa sih awal daripada kasus ini? Ya, silakan Pak Alex. Terima kasih Bang Solmat. Saya ucapkan selamat malam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bang Solmat. Saya Alex ya, Papa Riko juga seringkali melakukan beberapa podcast ya di beberapa tempat kawan, dan sangat beruntung dan bahagia sekali ketika saya diberi kesempatan untuk bisa menyampaikan peristiwa atau kronologis terkait dengan kriminalisasi terhadap anak saya Riko Pujianto ya. Nama anak Riko Pujianto. Dan ini berlangsung sudah 4 tahun 5 bulan. 4 tahun 5 bulan sejak Oktober 2020 ya sampai hari ini.
dan memang sih dampaknya luar biasa Pak Salman. Boleh dikatakan dalam tanda kutip benar-benar menghancurkan kehidupan kami. Saya sebagai orang tua, bahkan saya harus kehilangan istri yang tercinta yaitu Mama Riko yang sudah berpulang 44 hari yang lalu atau lebih tepat 28 Januari. 28 Januari ya. Akibat stroke. Jadi stroke terjadi Karena memikirkan karena anaknya ini ya. Satu memikirkan, yang kedua itu adalah anak kami satu-satunya. Anak tunggal ini Riko, Pak. Dan istri saya setengah nyawanya ada di Riko. Ya, istilah dia gitu. Bisa kita namanya orang tua, ya. Namanya mama kan. Kalau bapak kita bisa sedikit kuat ya, tapi kalau istri saya betul-betul terpukul dengan peristiwa ini. Sangat terpukul. Oke. Ya. Sedikit saya mundur ke belakang bahwa tidak ada sedikit pun yang digelapkan oleh Riko. Mulai dulu lebih. Riko adalah seorang nanti kita mundur sedikit. Ya. Bahwasanya tujuan Riko itu penggelapan tagihan Bapak, yang mana dikenakan pasalnya 372 lalu dirubah menjadi 378, lalu bisa kita jawab semua, kita boleh buktikan semua udah lunas, lalu dipaksakan 374 yaitu penggelapan dalam jabatan. Itu target mereka itu. Nah, lalu saya mundur sedikit. Riko itu sales besi ya. Sales besi Riko adalah seorang sales besi. Sales besi hanya sekedar sales dengan perjanjian kontrak PKWT. Perjanjian kontrak PKWT. Iya, itu pun sudah melanggar di dalam peraturan persyaratan PKWT. Jadi sahabat Solmat, PKWT itu surat perjanjian kerja waktu tertentu. Ya. Nah, di sini per tahun diperpanjang. Jadi 2019 ke 2020. Nah, Riko bergerak di daerah Jawa Tengah. Jadi area Riko ada di Jawa Tengah. Dia melayani 18 toko, Bapak. Oke. CV dan toko, dan kebetulan sebagian besar toko CP tersebut saya kenal. Karena dulu pernah jadi sales besi juga saya di Jawa Tengah. Ya, di Tegal, Jogja, Pekalongan, Batang, Kendal, Purwokerto, Purbalingga, Cilacap, Banjarnegara, Solo, Jogja, ya. Ada kurang lebih 8. Jadi Riko ini kerjanya keliling Jawa Tengah. 2 minggu sekali baru pulang ke Bekasi. Jadi dia area kerjanya terus, tidurnya di mes atau di hotel. Lalu setiap 2 minggu sekali harus ke Bekasi menyetorkan uang cash. Uang cash. Jadi izin PT Pratama Prima Bajatama bergerak dalam bidang produksi Wermes dan BRC pagar kawat berduri. BRC ya. Pagar BRC lah itu dia melayani 18 toko yang sudah menjadi langganan perusahaan. Khusus yang dipegang oleh si Riko ini ya. Ya, yang di Jawa Tengah tadi 8 toko tadi. Jadi satu kota hanya 1 atau 2. Pulang ke Bekasi karena kantornya di sana. Pusatnya di Bantar Gebang. Tapi Riko sendiri tinggal di Semarang ya, sama Pak Alex dan almarhumah itu ya. Iya. Jadi setiap Sabtu dia akan ke Bekasi nyetorkan uang, nanti dari Bekasi balik lagi ke area kerja dia, Tegal atau Purwokerto. Itu hari Minggu sore pulang, berangkat dari kantor di Bekasi, kembali lagi bekerja di Jawa Tengah. Kapan pulangnya ke rumah Pak Riko ini? Riko biasanya pulang hari Jumat atau Sabtu. Jumat atau Sabtu pagi, lalu udah pulang langsung ke Bekasi. Okay. Jadi kalau misalkan dia di Jogja, dia pulang ke Semarang dulu, langsung ke Bekasi paginya. Oke. Sudah berapa tahun Riko kerja sini? 2 tahun. Sebelum kejadian. 2 tahun 6 bulan. 2 tahun 6 bulan berarti sudah masuk PKWT ketiga kalinya ya? Kontraknya. Iya, PKWT ketiga kali kan? PKWT-nya bukan, PKWT-nya 2 kali Bapak. Jadi PKWT-nya dimulai di Juli 2019, Juli 2020 habis. Jadi 2019 2021 ya kan? Sekali. 20 nggak mau lagi. Oh, 20 nggak mau lagi. Jadi 2018, 2019 tahun 2019 ke 2020 dia nggak mau perpanjang. Oh, baru 1 kali perpanjangan? Iya, baru 1 kali perpanjangan. Kan 2 tahun dia. Berarti 2 tahun ya? Ya, 2018, 2019 kali. Ya. 2019, 2020 kali. Dan itu stop, dia nggak mau.
dia mau mundur. Oh, dia mau mundur. Mundur, Oke. lalu dia bikin surat pengunduran diri. Baik. Lalu dia karena dia dipaksa terus untuk tetap kerja, selama dia bekerja di situ jaminannya ijazah asli Waktu di awal dong ya. dari di awal ya. 2018 Ijazah asli dan sama sertifikat rumah. Rumah siapa Rumah ini, Pak? saya. Oh, Bapak ya. tapi saya atas namakan Riko. Oh, tapi sudah atas nama Riko. Udah. Diminta itu ya. Diminta sebagai jaminan kerja. Wah, Ini. kalau ijazah sih memang terkadang ya. Oke. Itu pun juga sebagai awal-awal. Oke. Tapi kalau sampai ijazah ini, wah itu Itulah apa modusnya. sampai sertifikat rumah gitu. Itulah modusnya Bapak. Jadi di sini alasan dia karena memegang uang cash itu hanya modus. Mengapa? Karena perusahaan ini sudah lama langganan dengan toko tersebut dan Oke. tidak perlu harus menarik uang cash. Selalu transfer ke rekening perusahaan. Itu di tahun pertama seperti itu. Menginjak bulan Desember 2019, kontrak kedua, Ya. itu baru Riko ditekan Supaya supaya setornya tidak boleh transfer ke perusahaan. tapi tunai. Riko pegang duit nih ya. Pegang duit. Sekali itu bisa berapa puluh juta itu, Pak? 2 minggu sekali 900 Juta. juta. Itu kalau Riko jalan kenapa-kenapa berat juga bebannya dia ya. Iya. Jadi dia itu dari Tegal harus bawa uang ditata, nanti sampai di kantor Jumat malam, Ya. ya kan, Sabtu disetorkan. Jadi kenapa demikian? Karena penjualannya di situ ada dua, Pak. Dua macam. Satu PPN dengan sandi PT, ya, order PT itu artinya ada PPN-nya. Ya, Nah, yang satunya lagi order tele. Itu non PPN. non PPN. Non PPN, jadi notanya hanya nota putih kosong tanpa Faktur, ya, invoice Bukan biasa ya, faktur. invoice Not- biasa. izin nota putih saya sebut. Kwitansi ya. Nota Nota, ya, putih, nota putih. nota putih ya, tanpa stempel, tanpa merek perusahaan, tanpa materai, tanpa tanda tangan. Maka kita sebut nota putih. Kalau dulu orang bilang kasar itu nota ketek lah. Ya. Nggak ada jelas identitasnya ya, hanya Jadi Riko dalam mengumpulkan pembayaran ada dua jenis ya. iya. Ada yang atas nama perusahaan PT, Itu transfer. langsung ditransfer. Transfer. Yang Kalau dikumpulkan sini Yang tele, yang tele ini ya, yang tele. yang nggak pakai pajak ini. Ini yang ditarik atau yang dikumpulkan oleh si Riko. Iya. Oke, Ditagih, tempo pembayarannya 45 hari. 45 hari, baik. Jadi kalau ordernya tanggal 1 Oktober, dia harus bayar maksimal 15 November. Ya, betul. Ya kan? Nah, tagihan tersebut diberikan pada tanggal 1 November. Jadi 1 Oktober dikirim, 1 November diberikan ke Riko, lalu Riko menagih, tanggal 15 paling lambat harus store. Diambil Pada hari sama si Sabtu Riko ini. ya, diambillah. Itulah yang terjadi demikian. Namun karena ketahuan saya pada waktu bulan 6, tahu saya loh, Riko kenapa kok uangnya nggak ditransfer ke PT, nggak boleh Pak. Waktu itu dia hitung sama istri saya tuh, sampai setorannya hampir 1 miliar itu. Ketahuan saya marah. Loh, ini kalau hilang seikat gimana Riko? Ganti. Nah, di situ. Ya Pak, nanti mau keluar Pak. Kapan keluar? Nanti Pak bulan Juli tanggal 12. Akhir Juli lah Riko udah mau keluar. Itu awalnya itu. Ya udah, Bapak nggak mau kamu kerja di sini. Ini namanya maling pajak. Ya. Kamu kalau kena apa-apa kamu yang kena. Karena nggak ada apa-apa. Oke, ya udah. Ya Pak, Tidak ada faktur pajak. tidak ada faktur pajak, tidak ada yang bertanggung jawab. Oke, baik. Nah, mobil yang dikirim itu merupakan mobil ekspedisi yang ditunjuk oleh perusahaan Untuk nemanin untuk Riko, mengantar barang. mengantar barang. Jadi dasarnya kan WA. Sebentar Pak, Ya. Riko ini juga ikut mengantar, juga ikut cari order apa enggak? Harusnya sih enggak ya, kan sudah langganan ya. Sebetulnya mencatat order. Mencatat order Mencatat saja. order, tapi bukan mengirim. Mengirim lain ya. Lain ngirim. Oke. Jadi order tersebut dikasih ke perusahaan yang namanya Eka, ya lalu disiapkan barangnya. Bagian gudang lah ya. Iya, bagian Bagian gudang. Setelah itu barang jadi kan seminggu, baru dikirim. Kirim ke Toko-toko toko-toko. yang Ya. bermaksud gitu. Nah itu sekali pengiriman kurang lebih 200-300 juta. Oke, Sekali pengiriman itu satu mobil itu 200 juta. Artinya dalam waktu 2 minggu sekali itu 3-4 kali pengiriman. Oke.
Baik, jadi dalam hal ini sudah mulai ada kegundahan baik dari Pak Alex dan mungkin dari Riko bahwa ini kerjanya Riko ini beresiko tinggi ya. Ya. Ya, beresiko tinggi sehingga kemudian mulai berpikir untuk mau mengundurkan diri. Dia udah ngelamar-lamar. Nah, itu Ya. kita ke sini aja. Iya. Sudah mau mengundurkan diri ya. Iya, udah bikin pengunduran diri. Udah bikin pengunduran Udah, diri. udah, Oke. Nah, apa yang terjadi setelah pengunduran dirinya itu dimasukkan atau seperti bagaimana proses? Nggak boleh keluar. Syarat keluar dia harus bisa mencari sales pengganti. Mencari sales pengganti. Wah, Ya. unik juga itu ya. Itu tertera, Pak. Itu dia harus tanda tangan. Semua sales begitulah. Itulah modus yang sejak awal bekerja udah dibangun sama perusahaan ini. Yang pertama sertifikat, yang kedua perjanjian harus mencari sales pengganti. Nah, sales pengganti harus ada sertifikat juga. Jadi semua sales itu harus punya sertifikat sebagai penjamin. Ya, jadi sahabat Solmat ya, di dalam aturan orang bekerja yaitu pasti dilindungi oleh undang-undang. Secara khusus ada Undang-Undang Ketenagakerjaan ya, kalau tidak salah nomor berapa, nomor 13 tahun 2003 atau 2013 ya, saya kurang hafal tahunnya, tapi ada Undang-Undang Ketenagakerjaan dan tidak pernah dipersyaratkan adanya jaminan seperti itu ataupun harus mencari penggantinya. Nah, kenapa pertanyaan saya Riko ini, ya udah makan aja gajinya Pak, nggak usah dijalanin. Apa karena adanya ijazah yang ditahan dan sertifikat yang ditahan? Ya, tentu kan sertifikat itu merupakan jaminan ketika dia bekerja, ya harus dikembalikan. Kalau sudah mundur kan, Ya. kalau sudah selesai kan dikembalikan. Nah, ini nggak dikasih. Waktu Diko mau mundur, sertifikatnya nggak boleh. Harus benar-benar bulan depan ya diundur-undur ya. Undur-undur. Karena Sampai 3 disuruh bulan. cari orang Pengganti. 3 bulan itu. sampai 3 bulan. Ya, Agustus, September, Oktober. Di tahun 2020 ya. 20 lah. Ini bulan Agustus suruh freelance. Oh, setelah dia PKWT, nggak mau akhirnya tanda disuruh tangan. freelance ya. PKWT nggak mau, suruh freelance. Mm-mm. Nah, freelance, kemudian bulan September, Riko betul-betul nekat nggak mau. Nggak Pokoknya mau kerja lagi. Nggak mau kerja lagi, diminta SHM-nya. Nah, disitulah Sertifikatnya. SHM-nya, Ya. sertifikatnya. Ya. Nah, disitulah mulai dijebak, Riko. Oke, coba diceritakan pelan-pelan Pak. Jadi beberapa nota, tapi sudah clear, artinya nota yang tidak toko pesan itu dikirim. Oke. Jadi misalkan Bapak pesan 20 juta, Ya. perusahaan kirim 40 juta Kirim kemana nih? ke toko Bapak. Ke tokonya. Ya, Yang misalkan antar siapa? sopir kan. Oh, supirnya. Ya, saya sebagai sales, Bapak toko. Si kawan kita Ladusing sebagai pabrik lah, anggap aja Dedi lah. Lah itu Bapak pesennya 20 juta atau langsung aja ke tokonya lah ya. Ya, ya. Sahabat Bumi Ayu. Itu pesannya 20 juta. Nah, ini Riko bikin nota pesanan dan memo pengambilan barang itu 20 juta. Berarti kalau begitu nota yang tanda kutip fiktif ini di backdate dong Pak, ketika Riko masih beraktivitas, bukan ketika Riko sudah tidak mau bekerja, benar nggak? Izin sebentar, saya lanjutin biar clear. Nah, persoalannya bukan itu. Begitu barang ini dikirim karena Bapak pesannya 20 juta, dikirim 40 juta kan 20 juta ditolak. Ya. Saya nggak pesan. Ya udah, Oh, barangnya juga dikirim. dipiring. Nah, Bapak kan tolak. Ya. Baliklah. Ditolak kan? Betul. Nah, Bapak udah punya rencana menggelapkan. Tunggu dulu. Loh ya ini faktanya gitu. Enggak, maksudnya kan bisa jadi kesalahan proses di pergudangan. Tidak. Enggak, dengar dulu. Bisa jadi ya. Makanya nanti kita akan telaah gitu loh. Oke. Pengiriman ini kita harus cari titiknya di mana bahwa ini ada indikasi penggelapan. Kita harus cari titiknya kan. Anggaplah tokonya order 20 juta, dikirim 40 juta. Iya. Nah, yang pertama mau saya tanyakan korelasi dengan Riko ini di sini apa? Loh kan yang dianggapnya Riko yang pesan. Sementara Riko sudah berhenti kerja nih. Iya.
Ini terjadi di titik Riko sudah tidak mau kerja lagi atau Iya. sebelumnya? Sudah nggak mau keluar lagi. Oke, sudah tidak mau kerja Sudah lagi. mau kerja Oke, lagi. baik. Anggaplah di tanggal berapa tadi itu, Pak? Tanggal 1 Tanggal 1 Oktober. Oktober ya. Udah Berarti jauh. kejadian pengiriman ini di atas tanggal 1 Oktober Ya, 2020. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, jadi dari kantor ngirim barang melebihi permintaan daripada kliennya, customernya. Baik, nah sekarang sehubungan dengan Riko dulu nih, sebelum nanti kita lihat yang Bapak bilang ada indikasi. Hubungannya dengan Riko? Riko kan salesnya. Kan sudah berhenti bekerja. Loh iya makanya. Tapi si kantor masih menganggap lah ceritanya ya. Atau Izin Bapak, bahwa inilah upaya perusahaan yang sudah saya... jangan dulu ke sana Pak, Oke. Bapak jangan dulu menarik Siap. kesimpulan di situ. Siap, bahwa memang kalau boleh ya dugaan saya selalu dilakukan Oke, itu. saya tangkap, saya arahkan Bapak supaya Bapak bisa terarah ya. Oke. Nah, setelah kemudian ternyata dikirim 40 juta, ini Ya. pengandaian ya. Ya. 20 jutanya dibalikin dong. Ya. Karena si tokonya, customer-nya itu tidak merasa Pesan. pesan selebihnya 20 jutanya nih. Ya. Terus apa yang dilakukan oleh pihak kantornya Riko atau mantan kantornya Riko, karena Riko sudah menyatakan mengundurkan diri? Sebentar Bapak. Nota ini pun ya kan dikirim tanggal 1. Dijadikan tanggal 1. Tanggal 1 Oktober kan dibawa nih mobil, Ya. kan sampai ke toko tanggal 6. Baik, ya. Lah, Riko belum melihat notanya. Belum tahu nota mana yang dikirim. Ya, Riko ke Bekasinya kan tanggal 26 September ya, terakhir. Lalu datang lagi tanggal 10 Oktober. Seriko. Iya kan 2 minggu. Oke. Nah, waktu Riko datang langsung, ini nota ini kamu mau gelapin atas nama sahabat. 19 juta. Satu kasus aja nih, satu toko aja yang dituduhkan ya. Enggak, 2. Ada 2, oke, baik. 2. Ya, oke. Satu lagi bintang utama. Oke, jadi saya tangkap nih Pak Riko ya, biar teman-teman juga yang menonton nanti ini bisa paham baik sekarang maupun nanti ya. Oke. Jadi karena Riko sudah mau mengatakan tidak mau masuk kerja, Iya. katakan di tanggal 1 Oktober, Iya. ada pengiriman barang Iya. yang Tidak pesan. tidak full dipesan. Tidak pesan 100 sebanyak itu. Tidak pesan sebanyak itu. Iya. Semisal ternyata pesannya itu 20 juta yang dikirim senilai 40 juta. Iya. Kemudian si Riko dipanggil ke kantor. Iya. Nah, itu kan. Betul. Di tanggal 20 itu. Tanggal 10. Tanggal 10 Oktober. Ya, tanggal 9 Oktober. Dituduhkanlah 10 juta 20 juta tadi. 20 juta tadi. Ya, nota 10-11. Pertanyaan sebelum lanjut, apakah berarti si sahabat si klien-klien 2 klien ini belum bayar dong? Lo belum. Ya kan 45 hari. 45 hari, betul. Oke, baik. Nah, apa yang dituduhkan ke Riko? Maksudnya kan barangnya kan kembali nih. Ya, Riko punya rencana menggelapkan. Kena Order fiktif. apa namanya? Order fiktif. Order fiktif. Dituduh order fiktif. Oke. Dituduh order fiktif karena seolah-olah Riko mengeluarkan nota mengeluarkan pesanan 40 juta padahal toko diakui 20 juta aja. Iya. Oke, karena kan kita bisa Ya, betul. Kerangkanya begitu. Rangkanya begitu ya. Oke. Oke, baik. Jadi ketika Riko dipanggil, dituduhkanlah kamu mengeluarkan order fiktif kan? Iya. Kamu bilang 40 juta, ternyata tokonya hanya minta 20 juta. Ya. Tapi dalam hal ini kantor juga tidak mengalami kerugian. Enggak. Karena kan dibawa pulang yang selisihnya, yang kelebihan ordernya itu dibawa lagi pulang ke kantor. Oh, tidak. Diletakkan di bengkel di Purwokerto. Di mana Karena itu? Oh, oke. Di Purwokerto. Kalau dipulangin ongkosnya aja 4 juta. Atas perintah siapa? Loh, itu sudah terbiasa. Itu sudah sejak setahun sistemnya di sebelumnya. kantor? Iya, kalau ada ditolak, ada Atau apa? ya ini barang reject lah bahasanya ya. barang reject, inisiatif Riko pinjam bengkel temennya untuk taruh sementara supaya nanti minggu berikutnya bisa dijual lagi gitu. Oke, baik. Tapi itu diketahui oleh kantor, Pak? Tahu. Tahu oleh kantor. Tahu. Berarti atas pengetahuan kantor ya. Tahu. Nah, yang orderan 20 juta selisih ini, kelebihan ini ditaruh juga di sana. Iya, Siapa yang ngantar ke sana? sopirnya. Sopirnya tetap ya. Ya. Dan tentu sopir juga melapor ke kantor dong. Tidak. Melapornya ke Riko. Melapornya ke Riko. Riko.
pada saat itu Riko juga sudah menyatakan sudah tidak mau kerja lagi kan? Sudah keluar. Oke, baik, kemudian dipanggil lah ke kantor. Ya. Oke. Ada izin, ada satu lagi. Oh ya. Hal yang sama dilakukan, ada toko utama Purwokerto, ada toko Bintang Rizky Cilacap, Wangon, ya kan? Bukan pesen Bintang Rizky, bukan. Tapi yang pesen utama, Bintang utama. Terus barangnya dimuat 10.482.500, dikasih nota surat jalan Bintang Rizky. Oh, salah kirim. Dikirim, sopirnya kan nggak tahu. Sopir nggak tahu dan Riko juga nggak tahu. Riko posisi di Jogja. Ya. Lah kan dikirim sama Pak Karim ke Bintang Rizky. Padahal orderannya harusnya yang lainnya. Punya Bintang Utama. Salah kirim lah ya. Anggaplah kita Salah kirim. praduga tidak apa-apa dulu gitu ya. Salah kirim. Balik ke bengkel lagi. Balik ke bengkel lagi. Totalnya 29.920.000. Oke, berarti sudah 50 nih di bengkel ini. Dua nota. Dua nota ya. Bukan dong, 20 dan 10 juta sekian dong, 30 dong. 30 kan tadi ada 20 nih. 20 kan diterima. Enggak, ada 20 tadi yang 40. Sisanya kan 20. Ya. Yang dikirim ini cuma 10 juta. 10 juta aja, Pak. Oke. Ya, berarti kan 30 ya. Oke, tidak 30. Kita ambil bulat aja. Oke, intinya adalah sudah semengkarat di situ ya. Ya, 30 juta. Oke, Riko dipanggil. Panggil. Ini kamu toko nggak pesan. Kamu gelapin gitu. Gitu. Riko kan bilang ada di gudang penampungan teman itu. Lo nggak mau tahu. Kamu makanya jangan keluar dulu nih, dijual dulu. Disuruh jual dulu. Iya. Pokoknya ditahan bagaimanapun caranya, Riko tidak bisa keluar, Bapak. Baik, jadi kalau menurut penilaian Pak Riko ataupun Riko sendiri, dia ditahan dan itulah cara-cara supaya dia tidak keluar ya. Oke, kita ya. apa? Ada lagi, Pak. Oke. Ada lagi. Jadi toko ya kan minta faktur pajak. Dibikinkan sama Riko orderan PT. Orderan PT. Senilai 89 juta. Toko Jonoto. Dikirim Barang plus fakturnya plus tidak ada faktur pajak. Lo tagihan belum keluar. Oh iya kan 1 bulan ke depannya nanti ya. Bulan depan dikirim. Tapi diganti order tele non PPN. Siapa yang mengganti? Lo ya perusahaan. Riko kan di luar kota. Oke ya. Itu toko Jonoto. Dia mintanya pakai faktur pajak PPN. Dikirim faktur tele, tagihan tele, non PPN. Non PPN. Bukan tagihan, barang tele lah. Barang tele ya. Surat jalan tele lah. Kan belum ada notanya nih, baru surat jalan tele. 89.700.000. Ya, udah 120. Ada lagi. Maju. Sama. Ya, intinya ada beberapa lah ya. Banyak. Oke, terus lanjut. Kita kembali lagi ke titik waktu si Riko dipanggil. Riko dipanggil, kamu menggelapkan ini. Oke. Karena barangnya nggak diterima sama toko Sahabat dan toko Bintang Rizky, serta toko adalah ya. Ya intinya ada sangkaan atau tuduhan ya dari kantor Riko terhadap Riko nih. Oke. Yang tadi apa gambarannya yang disampaikan. Yang pertama, Pak. Lalu yang kedua, CV Neka Logam Tegal, Kobudi. Tagihan dia tanggal 8 Oktober. Oke. Ya. Nota tanggal 8 Oktober kan, dikirim tanggal 8 September atau sebelumnya lah, saya lupa ya. Oke, lalu Kobudi minta faktur pajak. Jadi Jonoto dan Kobudi minta faktur pajak ke Riko. Riko kenapa? Ini kan customer sudah lama, kenapa tiba-tiba baru dikirimin yang tele atau baru dia minta sebelumnya dia tele atau dia yang PT atas nama PT? Tergantung, Mbak. Nah, yang customer ini yang barusan tadi Bapak. Kobudi. Kobudi PT. Jadi ada faktur jadi pajak. tele. Dirubah jadi tele. Oke. Ya, nah waktu Riko nagih, aku minta faktur pajaknya dulu. Ya kan tanggal 9 Oktober. Aku nggak mau bayar. Kan gitu. Ya udah kalau nggak mau bayar saya juga udah mau keluar, Pak. Kok transfer aja.
ditransfer ke lah. rekening perusahaan. Oke, nanti hari Rabu saya transfer tanggal 14, minta Tapi waktu 5 baru hari. DPP-nya aja. Apa? DPP-nya, harga pokoknya belum ditransfer dengan pajaknya, PPN-nya. Loh, bukan gitu, Pak. Setiap transfer tuh harus include, sudah termasuk harga PPN-nya. Jadi daftar harga yang diserahkan PT ke Riko untuk sebagai acuan memberi harga itu sudah include PPN-nya. PPN. Sudah Udah. include PPN. PPN-nya. Satu harga. Kalau untuk yang Dua-duanya. atas nama PT, Dua-duanya. termasuk Yang tele juga. Yang tele. Berlaku satu harga. Nah, karena kau Budi ngeyel minta faktur pajak, ya udah Riko transfer. Lalu ikut transfer, Bosnya Riko perintahkan bosnya Kok transfer Budi aja ke transfer ke perusahaan. perusahaan. Ya, oke. gitu kan? Ya. Nah, Riko kan pulang. Bosnya kan minta mana tagihan CP Aneka Logam. Ah. Pak, dia mau transfer. Dipukul Riko. Ini yang tanggal 10 Oktober atau sebelumnya? 10 Oktober. Di 10 Oktober itu, waktu dia dipanggil itu. Iya. Oh, Lalu suruh bikin kamu gelapin ini. karena oke lanjut. Jadi Ya. peristiwanya salah satunya itu ada customer yang langsung mentransfer ke perusahaan. Walaupun belum. Oh, belum, baru mau dijanjikan hari Transfernya tanggal Rabu. 12. Oke. Senin. Kemudian Riko dipukul. Dipukul. Sama? Bosnya. Bosnya kan apa, level direkturnya atau atasan? Komisarisnya yang punya. Komisarisnya yang Di punya. hadapan orang banyak di sidang dia. Yang nonton 9 orang, dipukul, disekap. Disitulah 10 Oktober terjadinya Penyekapan dan pemukulan. 10, 11, 12. Jadi di 10, 11, 12 Riko itu Disekap. disekap di mana, di kantornya Di atau di kantor, lalu dibawa ke Purwokerto. Makanya istri saya kan panik. Purwokerto itu di mana? Dibawa ke Purwokerto, ke bengkel yang Oh, ke bengkel DPP itu. ya. Iya, iya. Terus difoto-foto. Oh, kamu mau gelapin gitu. Kadang kalau gini emosi Pak saya. Kalau Ya, makanya ulang pelan-pelan lagi dulu. itu saya. Saya ngarahin Bapak ya, saya ngarahin ya. Jadi Sabar-sabar ya. memang ini didesain. Iya gitu. Pak, saya bisa paham ini Desain. kalau kita Ini bicara luar anak biasa ya. ini. Tapi kan saya mau yang nonton ini nanti dapat esensinya, jadi paham bahwa perjuangan Pak Alex itu seperti ini loh. Kronologisnya orang jadi tahu, jadi ikut berempati, merasakan apa yang Pak Riko itu perjuangkan gitu Pak Riko ya. Jadi tarik napas dulu. Nah, ini minum dulu air putih kalau gitu Pak Riko. Ayo, minum dulu air putih. Bentar, minum dulu. Maaf ini tangan kayak tadi. Ya, terima kasih ya. Minum dulu. Itu 1, 2, ada lagi Pak. Ada lagi. Sahabat yang 3 nota ditransfer, dibayar ke perusahaan. Transfer senilai 19.925.000, 75.000, ditransfer. Ya udah ditransfer nih. Udah ditransfer. Udah transfer. Tapi nggak ngomong. Ini kamu gelapin Riko juga. Yang angka itu. Yang 19 juta nota 12, 13, 14. Yo, izin Bapak ya, mohon maaf nih, bukan soal anak Pak. Seandainya ini terjadi dengan anak Bapak, saya pun marah Pak. Iya. Bukan soal hubungan anak nih, bukan. Tapi kan itu yang pemicu paling awalnya dong ya, karena maksudnya Enggak. Bukan soal anak. Maka saya ingin menjelaskan ke masyarakat bahwa lo ini nek terjadi di anakmu, aku tahu marah aku. Misalkan anaknya tetangga saya, ya kan? Rikonya anggap dibuat seperti itu marah Pak. Oke, minum dulu Pak, baru saya minum saya, dulu. Bahas Ini kan tentang airnya dingin, jadi bisa tenang. Ini ada lagi nih. Itu yang terjadi kayak gitu. Nah, jadi total semua itu semuanya begitu. Nah, minum Ya. dulu. Merokok dulu. Ya, sahabat Solmat, kita berusaha Baru membawa paham ya, baru membawa Pak Alex untuk tetap cool ya, karena ngeri. kita paham perasaannya. Cerita ini luar biasa, Bapak. Oke. Bakar dulu rokoknya baru saya Oke, lagi. lalu kemudian oke lah, silakan Bapak tanya. Bakar dulu rokoknya. Mohon maaf ya. Saya harus bisa mengademkan ini sahabat kita ini. Iya, orang kayak gini kok. Aduh, benar-benar dahsyat ini orang.
Kok masih ada orang kayak gini gitu loh. Lanjut Bapak. Sebentar. Oke, jadi satu hal bahwa ini terjadi sama anaknya Bapak nih, anaknya Pak Alex ya, Riko. Nah, berikutnya bahwa ada suatu hal yang seolah-olah membuat Bapak itu terusik logika apa ya bahasanya ya, logika keadilannya, Logika waras kita lah. ya logika waras atau sensasi sensasi keadilan bahwa di sini ada pelanggaran hukum, kan begitu maksudnya Pak ya, yang adalah perihal pajak atau seperti apa yang tadi Bapak sampaikan, ini tidak bicara tentang Riko aja gitu, atau anak aja. Nah, seperti apa nih? Pelan-pelan Pak, dicoba diuraikan. Baik Bapak, jadi yang pertama adalah ada dua persoalan yang muncul. Yang pertama keadilan, Oke. ya. Yang kedua kejahatan. Pertama keadilan, kejahatan. Nah, Oke. keadilan itu saya geser dulu. Baik. Tidak ingin kita bahas dulu, tapi tentang kejahatan. Di mana kejahatan satu modus, kejahatan untuk melakukan satu tindak pidana penggelapan uang dan dugaan tindak pidana pencucian uang, yang mana Riko jadi korban. Penggelapan uang, pencucian uang, Penggelapan pajak, penggelapan pajak, penggelapan pajak dan tindak pidana pencucian uang yang didesain ya agar si anak yang bertanggung jawab dan dia tidak bisa lepas dari rencana ini. Ya, jadi itu yang pertama itu. Ya, yang pertama. tahan dulu Pak. Oke. Kalau Bapak bilang penggelapan pajak, saya sudah bisa nangkap. Oke. Ketika Pak Riko bilang pencucian uang, kalau dikatakan itu tindak pidana pencucian uang, Pak, itu sebenarnya ada suatu sumber uang yang gelap, hitam, dikemas menjadi suatu kegiatan usaha yang bersih. Betul. Sehingga perputarannya itu bisa menjadi dana yang bersih. Betul. Jadi kalau dikatakan TPPU, tindak pidana pencucian uang, itu harus jelas apakah memang sumber dananya ini adalah hitam. Betul. Bapak ada dugaan ke situ atau bahkan? Oke, terima kasih. Bahwa ini berdasarkan cerita Riko, yang mana PT Pratama ini nanti melebarnya jauh Pak, nggak apa-apa. Pelan-pelan aja ya. Yang penting runut, biar orang yang nonton jadi paham. Pabrik ini kan Riko setiap 2 minggu meeting. Meetingnya nggak semua meeting, hanya orang-orang yang dipercaya saja. Baik. Si Eka, Ricky, Andreas enggak, dan Riko. Ya. Ini meeting untuk membicarakan adanya perbedaan pembelanjaan atas barang bahan besi yang terpisah. Oke. Artinya begini, anggap saya bosnya. Ini saya punya 500 miliar. Ini non PPN. Ya. Ini kamu jual dulu. Kalau ini 100 miliar yang PPN. Kamu utamakan dulu nih. Yang non PPN ini. Yang non PPN. Nah, ini dipisah. Di pembukuan yang dipisah, di kasir yang dipisah, di manajemen yang dipisah. Yang ini dipegang oleh Eka dan Melisa. Ya, pencatatnya Eka. Kasir tele, kasir non PPN tadi Melisa. Yang ini beda lagi. Si Waing. Ya, Pokoknya orang lain lah. Sama si satunya lagi siapa? Siapa tuh? Ya, adalah. Lah ini berbeda. Ini accounting, ini berbeda. Ini keluar dari Boleh saya artikan pengalaman kita. Jadi punya uang cash, ya, yang keluar daripada manajemen pencatatan atau istilahnya lumbang produksi di situ. Inilah saya bilang pabrik di dalam pabrik. Nah, inilah tindak pidana pencucian uang. Lalu prakteknya bagaimana? Kan gitu. Nah, prakteknya apabila Riko tidak sempat menagih dan sudah jatuh tempo, misalkan Riko di Tegal, yang sudah jatuh tempo ini misalkan Diamond Mes atau apa ya, toko lain lah, saya nggak mau sebut Diamond Mes. Toko A di Jogja, kan nggak mungkin Riko nagih dulu, suruh transfer. Tapi menggunakan rekening, banyak rekening. Riko ada 2, Melisa, kemudian Ricky Wijaya,
dan lain sebagainya. 6 rekening. Kalau Ya, lalu saya lanjutin, izin. ya lanjut. Selama, karena nanti nyambung, Ya. nanti akan nyambung. Selama 9 bulan, transfer yang tele 1,8 miliar ke rekening Riko. Oke. Bosnya bilang gini, kalau lebih transferan dari 150 juta, harus menggunakan rekening yang lain. Maka Riko bikin 3 rekening. Rekening istri saya, rekening dia 2, kok masih lebih dari 500 juta, ya kan? Harus menggunakan rekeningnya Melisa. Harus menggunakan rekeningnya Eka. Lalu hari Sabtu dikumpulin, Masuk ke sama Riko, rekeningnya. masuk ke store cash, Pak. Bukan rekening. store cash. Ke Dedi, Oh, ke istrinya Dedi. Kalau saya Pak memikirkan kalau di situ itu masih dalam rangka penutupan terhadap pajak. Ya, saya praktik lah, saya kan juga orang usaha ya. Siap. Saya tahu teman-teman banyak yang hal-hal yang seperti itu. Makanya kalau di kita itu, di saya pribadi ya benar-benar ya 100% itu harus atas nama perusahaan. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Itu hanya saya mau mencoba menggali sedikit sehubungan dengan TPPU karena mungkin teman-teman biar paham. Nah, ketika Riko sudah dibawa di Purwakarta, terus kemudian jadi kan 3 hari ini Riko nggak pulang ya? Ada kabar nggak ke Bapak? Nggak ada. Sama sekali Nggak ada. 30, dihubungi? nggak bisa. 39. HP-nya di mana? Dirampas. Diambil. Nggak pernah dihubungi, Riko masih ada di kantor? Udah 39 kali. Bukan, dari pihak kantor tidak pernah mengatakan bahwa Riko masih di kantor? Enggak. Sampai Senin siang, jam 2 saya mulai dari hari? Sabtu. Ya. Sabtu, Minggu, Senin. Jam 2 baru ada, Senin baru ada? 49 jam totalnya. 49 jam. Ya. Baru Riko kasih kabar? Bukan, saya yang telepon. Ya, siapa yang angkat? Yang angkat pertama karyawan, ditelepon. Lalu, siapa nih? Ini Alex, papanya Riko, matiin. HP nih? Oh, bukan. Oh, kantor? Kantor. Saya menghubungi telepon kantor. Ya, HP-nya udah mati lah ya? HP-nya dua-duanya udah mati. Lalu saya telepon lagi. Halo, udah. Nggak diangkat. 2 kali nggak diangkat, 3 kali nggak diangkat, tepat jam 1 lebih diangkat. Oke, disampaikan. Sama Pak Dedi. Pak Dedi yang langsung? Bosnya, ya. angkat. Dia bilang, oh nih nggak apa-apa, Riko nggak ada masalah. Kemana Riko anak saya pengen bicara gitu. Udah Riko lagi makan gitu. Tapi lewat kantor itu? Iya, saya hubungin lewat kantor. Oh, kantor. Ya. Nah, jam 1 sekian lah, jam 1 siang. Iya. Nah, oke. Nggak ada masalah gini. Ya udah, saya matiin. Nah, ternyata jam 1 lebih 21 menit itu setelah Riko dipaksa membuat surat pernyataan sebanyak 8 lembar bahwa dia menggelapkan nota yang banyak tadi. Dalam bentuk apa ininya Pak? Akhirnya pengakuannya Riko? Surat di atas materai. Oh, akhirnya Riko tanda tangan? Iya, dari sejak Sabtu kan nggak mau. Ya. Sabtu nggak mau, Minggu nggak mau. Sabtu, Minggu, sampai Senin itu terus ada pemukulan atau penekanan Sekali kata-kata? Sekali aja. Yang waktu ketahuan mengenai tentang Sabtu transfer ke PT itu ya? Iya, CP Aneka Logam itu kemarahan spontanitas Dedi. Karena Dedi harus memperbaiki laporan pajaknya. Iya, paham. Nah, itu notanya CP Aneka Logam 225 juta. Oke, berarti akhirnya Riko menandatangani surat pernyataan. Iya, menggelapkan. Yang isinya adalah bahwa saya menggunakan uang tagihan yang tadi, Sahabat, Bintang Rizki, CP Aneka Logam, Toserba, Baru 2, lalu intinya dia mengakui adanya. Ya, dia menggelapkan. Bukan dia mengakui, dia dipaksa mengakui. Dipaksa ngakui. Akhirnya Riko tanda tangan. Baik. Setelah Riko tanda tangan, udah dilepas. Oke, lepas. Pulanglah ke rumah. Lo enggak boleh. Oh, dia ditahan. Di mana? Di pabrik. Nggak boleh pulang. Oh, dia tinggal di pabrik? Iya, suruh tidur di mes ya. Dijaga satpam. Masih kuat Pak Alex? Kuat. Ya, tarik nafas dulu ya. Oke, lanjut. Hari Selasa, Riko kemana? Tegal, Pak. Oke, habis dari Tegal kemana? Purwokerto. Toko kamu mana? Saya dari Semarang berangkat ke Jogja. Saya ke Diamond Mes.
ke toko Diamond Mas. oh ya, di salah satu Ya, pelanggannya. salah satu pelanggan. Gimana ceritanya? Begini Pak, begini. Oke, udah Diamond Mas. Berarti menurut Ibu gimana? Oh, Riko anak jujur Pak. Saya sangat terbantu sama Riko Diamond Mas. Lalu toko yang saya datangi lagi, toko Trisakti. Gimana kok? Bener kok, barangnya Riko masih di sini. Iya, berapa nilainya kok? 100 sekian. Oke, lalu saya ke Tegal, saya ke Tegal. Habis dari situ Semarang saya ke Tegal. Saya nanya, oh memang betul ya kok terjadi begini? Iya Pak, gini-gini. Tapi kan memang saya minta faktur pajak Pak. Saya Pak. Oh Budi bilang gitu. Oke. Lalu saya ke Bobotsari, ke Vincent. Riko ada nota ya? Ada Pak. Tolong dibayar. Lo kan belum jatuh tempo Pak. Baru dikirim tanggal 1 kemarin. November baru. Ini lo kok gara-gara ini lo kok Riko kena lo dituduh gelapin. Itu memang gila kok usahanya, bosnya kok. Saya kalau bukan karena Riko saya nggak mau ngambil lagi sama dia. Ko Vincent. Lalu Ko Indra, Ko Serba. Jadi toko yang disebutkan sama Riko waktu dia telepon, Senin malam kan dia telepon, Iya. Selasa pas Senin malam, saya datangin satu-satu, saya investigasi. Oh, investigasi sendiri. Iya. Tapi enggak ketemu Riko. Enggak. Oke, saya udah santai aja Riko. Ketemunya di Tegal. Ketemunya akhirnya di Di Tegal. Tegal. Tegal, kamu diapain? Begini. Yaudah, kamu ikut aja. Ya. Ikut ke Purwokerto. Habis Tegal ke Purwokerto. Oke, Ya. Purwokerto. Kamu pembicaraanmu, ya HP-mu, ya HP-mu nih. Kalau kamu nanti bicara sama si siapa namanya, itu kan dikawal Ricky Kusnadi dan sopir. Setiap pembicaraan kamu rekam. Jadi kerekam semua Pak. Oke, baik. Kita sudah mulai masuk coba ke persoalan hukumnya ya. Oke. Nah, di titik mana persoalan hukum terhadap Riko ini muncul? Ini kan berarti kan ditahan nih. Di dalam tanda kutip tidak diperbolehkan pulang gitu ya, Iya. Pak Riko. Tidak diperbolehkan pulang si Riko ini. Iya. Apakah Bapak yang mendahului pelaporan ataukah kemudian Riko menghilang seperti apa gitu Pak? Jadi Alex? izin begini. Riko kan berangkat ke Purwokerto. Ya, Saya susul di Purwokerto. betul. Saya susul di Hotel Moro Seneng di kamar 78. Saya buka kamar 1. Nah di situ saya rampas HP-nya dari sales itu. Dua-duanya saya rampas. Mereka yang pegang ya? Mereka si Ricky Bekasi yang pegang. Dua-duanya saya ambil. Jadi barang bukti. Nah, oke, lalu teleponlah ke bos. Ribut saya di situ jam 1:30 pagi. Wah, Pak Dedi saya ini. Pak Dedi dengan saya dan Winoto direkturnya. Mereka mau berangkat dari Purwokerto untuk menyelesaikan di Purwokerto. Oke, saya tunggu. HP saya tahan. Lalu saya ribut, polisi datang. Siapa ya? Polisi Batu Raden datang. Ada yang telepon. Dedi yang telepon. Jadi telepon Kapolres perintahkan Batu Raden. Polseknya. Polseknya. Nah, anggota datang. Ribut sama saya. Dia minta barang bukti nota yang non PPN yang masih dibawa Riko, rebutan sama saya. Nah, oke, nanti selesaikan di kantor. Baik, Bapak ke kantor. Oke, saya nggak jadi tidur. Jam 4 pagi saya datang ke Polsek Batu Raden. Karena Dedi berangkat jam 3 sampai Purwokerto pagi Pak Alex. Oke, saya tunggu. Saya jam 5 udah di situ subuh. Di Di Polsek. Polsek Batu Raden. Riko sendiri udah duluan ke sana atau? Sama saya. Oh, barengan. Sama saya barengan ya. Oke, lalu sampai jam 1 nggak datang. Ya kan? Nah, kemudian sebelum itu selama nunggu itu Riko ditanya-tanya sama busernya. Sama Sendiri, Bapak nggak penyidiknya. dampingi? Saya tidur, Pak. Oh, tidur. Saya tiduran, tapi saya tahu pertanyaan saya tahu. Begitu juga Ricky Kusnadi. Ini sekedar ditanya-tanya atau sudah kayak semacam proses BAP atau hanya informal aja? Informal. Informal ya? Informal. Lah, kan kita mau melaporkan nih penyekapan, ya kan? Sampai jam 1:30 Dedi nggak datang. Oke. Sampai 2:30 Dedi nggak datang. Jadi mereka mau menyelamatin nota yang saya sita tadi. Sita yang non PPN tadi. Iya, iya. Nota putih tadi. Nah, diminta sama penyidik. Saya suruh moto, ya udah saya kasih. Ya. Lalu jam 2 mereka tinggal saya di Polsek.
Ricky Kusnadi sama sopirnya kabur Mbak Nota itu. Saya nunggu sampai jam 2. Oke, terus. Ngamuk saya di Batu Raden. Ngamuk saya. Oke, setelah urusan di Polsek itu, apa yang terjadi Pak? Maksudnya, di mana titik proses hukumnya sudah mulai? Oke, lalu kemudian itu kan tanggal 14, ya kan? Tanggal 17 di Batu Raden ini kan ditolak. Tanggal 17 mereka melapor ke Polsek Bandar Gebang duluan. Oh, tanggal 17 Oktober. Nota yang baru dikirim tadi. Berdasarkan itu, Iya. laporan penggelapan 372, 378. 372, 378 di Polsek. Nah, saya kan masih menyelidik nih. Saya masih Purwokerto, Jogja, Solo. Saya ulang lagi. Oh, yang Toko-toko toko-toko 18 ini. toko ini saya ulang semua. Mana-mana jejaknya bagaimana, cara kerjanya bagaimana, apakah benar Riko barang masih di situ, apakah tagihannya masih ada. Iya, Saya minta semua, Pak. Tolong Pak dibantu, Pak. Tolong Pak dibantu, Pak. Saya nagihin duluan senilai banyak, Pak. Banyak, 400 lebih. Nah, lalu tanggal 1 November, 30 Oktober, 1 November, tagih semua, Pak. Kami transfer. Pokoknya dapat duit saya transfer. Dapat duit dari baru 2 saya transfer. Toserba saya transfer. Ke perusahaan. Ke perusahaan. Oke. Terus proses pelaporannya bagaimana? Sebentar, Bapak. Ya. Ya. Masih lanjut lagi? Bentar. Dia udah lapor duluan 17 Oktober kan? Ya, di Polsek Bandar Gebang. Nah, lalu setelah beres semua, tanggal 3 November saya berangkat ke Bekasi, ke kantor. ke Polsek. Oh, ke Polsek. Ke Polsek. Riko sama Bapak nih? Sama saya. Ya Dipanggil kan? dong ya, dipanggil. Enggak, saya datang sendiri. Oh, oke. Inisiatif saya datang sendiri. Bukan karena adanya pemanggilan. Bukan. Nah, lalu Bapak tahu dari mana dilapor? lo kan Riko kan ngomong, Pak dilaporin polisi lo, Pak. Taunya dari mana Riko? Temennya. Oh. Kan temennya ngabari, Riko dilaporin kamu lo, Riko gitu. Riko itu semua kawannya baik sama dia. Kapan? Yang ngaporin siapa gitu. Kan Riko Tapi, sama saya. Ya kan lapor kan bisa di Polsek, di Polres, di Polda. Jadi memang udah disampaikan bahwa di Polsek dilaporkan. Loh, langganan dia Polsek. Oh. Jadi Riko itu izin. Riko itu bukan baru jadi korban, itu bukan. Ada yang lainnya Oh, juga. sebelumnya 2, Pak. Oh, oke. Ali sama Topah. Dan saya kenal semua. Nah, lalu tanggal 5 saya, tanggal 4 saya, tanggal 5 saya datang ke Polsek, saya suruh Riko BAP. Saya yang suruh, Pak. Nggak mau, nggak di BAP. Terus saya kejar lagi, tanggal 7 saya lapor ke Polres. Bapak lapor ke Polres? Iya, penyekapan dan pemukulan. Polres Kota Bekasi. Kota Bekasi. Diterima. Lalu tanggal 10, 12, 13, 14, terus setiap hari saya ke Polsek, saya suruh BAP, nggak mau. Di BAP-nya tanggal setelah mereka tahu saya lapor di Polres, nah mereka BAP-nya mulainya tanggal 22 November. Situ baru BAP. Di BAP. Nah, selama 15 hari tersebut, mereka memang ngajak damai. Winoto nemuin saya, ngubungin saya, ketemu di ruang kanit, minta damai. Terhadap laporannya Bapak? Terhadap saya, cabut laporanmu, aku cabut laporan Polsek. Jadi buat bergening. Saya nggak mau, lanjut. Bapak pun juga sudah siap kalau prosesnya Riko lanjut juga. Loh, saya ngejar-ngejar, periksa. Iya. Periksa. Kita buktikan semua. Kan sudah dibayar itu tanggal 1-2 November, lunas semua. Oke. Nah, sekarang kita maju beberapa langkah. Akhirnya LP-nya pihak kantor gimana? LP-nya Riko masuk ke persidangan? Masuk ke, bentar, izin. Ya. Kan ini viral. Lalu Polsek Bandar Gebang, itu Henry Johan, ya, itu diperintahkan Pak Kapolres Kombes Wijonarko, perkara yang kriminalisasi ini ditarik ke Polres. Ditarik ke Polres. Satu. Ya. Jadi satu. Ini Polres digelar, yang Riko digelar, yang kita juga digelar. Kan gitu. Lah, yang Riko belum ada jawaban,
Jabat. belum ada kesimpulan, tapi dugaan penyekapannya dapat. Jadi mau jadi tersangka. Oke. Itu bulan Februari 2021 21. ya, tahun depannya ya. 21 lah. Udah berkas sudah diminta sama jaksa. Namanya Satria. Bukunya tolong dong. Buku. Iya, iya. Nah, jaksa ini Satria. Riko jadi akan dijadikan tersangka di Polres Metro Kota Bekasi. Iya. Nah, lalu tanggal seminggu kemudian saya ditelepon sama Kanit Kasat. Pak Alex, kenapa kok kamu minta Polda supaya suruh narik 2 perkara ini? Memang kamu Polda nggak percaya sama saya gitu. Oh, memang ada upaya itu dari Pak Alex? Bukan saya. Dedi. Bukan Pak Alex yang minta untuk ditarik ke Polda? Bukan. Yang minta Dedi, tanggal 24 Februari. Sampai 1 Maret, maka mereka 1 Maret sampai dengan 4 Maret, berkas perkara itu Akhirnya harus segera dilimpahkan ke Polda. dikirim ke Polda Metro Jaya. Gitu, Ya. Pak. Ke Polda Metro Jaya. Iya, 2 berkas. Jadi beneran ditarik nih ke Polda Metro ditarik, Jaya. Dilimpahkan benar ya? ditarik. Dipaksa ditarik. Ya. Seminggu dikasih waktu, berkas harus ada di Polda, diletakkan di unit 4 Jatlantas Polda Metro Jaya. Dalam satu ruangan unit Oke, 4. terus lanjut. Nah, lalu itulah mulai proses kriminalisasinya pindah dari Polsek Bandar Gebang Ke Polres. Polres sih nggak mau ngurusin laporan mereka. Oh, punyanya Bapak aja yang Punya saya. Karena mereka kan Diapekan, karena mereka tahu gitu. Kan sempat viral tuh. Mm-hmm. Nah, Pak Wijonarko mau dijumpai dengan Dedi. Oke. Mau dilobi sama Dedi, menolak. Kasat Reskrimnya menolak, Pak Herunya. Oh. Kanitnya menolak. Kalau pimpinannya menolak, Kapolresnya menolak, Kasatnya menolak, Kanitnya menolak. Loh, yang ngomong gini semua mereka, Pak. Baik Kasat mau Kanit. Kanit kan di tingkat Polsek Pak ya. Polres. Kasat. Kasat di atasnya Kanit. Ada Kasat, ada Kanit. Oke. Ya. Oke. Kasatnya Heru Purnomo, Kanitnya Asep Maulana. Ya. 2 orang ini minta maaf sama saya. Pak Alex, maaf ya. Kita nggak ada masalah ya Pak Alex ya. Saya sama Bapak, aku udah mau kerja bener loh Pak. Ini ditarik Polda loh Pak. Ya. Tak pikir sampean kok. Kami sampai salah paham Pak sama si Mas Heru. Saya gas langsung dia, kamu ya yang naikin. Nggak mungkin lah Pak. Mana mungkin Polres berani ngirim ke Polda kalau nggak ditarik. Yang benar. Sumpah Pak, demi Allah Pak. Pak Heru Purnomo, mantan penyidik KPK. Oh, oke. Jadi terus dipindahkan ke Polda nih. Polda. Nah, dari Polda ini P21 nih yang punyanya Bapak. Riko punya saya. Bagaimana Riko di BAP? Riko ditekan bahwa kamu ini cuma ngarang, kamu dipukuli disekap, kamu ini gelapin uang, kamu salah, lalu bapakmu seolah-olah kamu direkayasa, kamu dipukul dan disekap, padahal kamu maling gitu. Edan, Pak. Pak, pelan-pelan. Kan ini bicara BAP ya. Iya. Nah, maksudnya bicara BAP. Nah, apa yang dituangkan di BAP itu? Apakah Riko mengikuti kemauan yang nekan itu? Ataukah BAP ini tetap apa sesuai dengan yang Riko pahami, rasakan? Jadi gini, BAP yang di Polsek itu gagal. Ya. Gagal. Lalu perlu dipindah ke Polda. Ya, BAP ulang. Ya, betul. Ya, sebelum dipindah, pasalnya diganti. 374 KUHP. Jadi 372 nggak masuk, 378 nggak masuk karena modus penggelapan pajak. Saya punya bukti-buktinya. Demikian juga 372 nggak masuk karena nggak ada kerugian. Dipaksakan 374. Penggelapan dalam jabatan. Didesain Riko ini sales eksekutif. Oke. Tapi BAP-nya Riko sesuai dengan yang kenyataan yang Riko sampaikan? Sesuai ya? Sesuai. Oke, baik. Sesuai. Namun 2 ini nggak di BAP. Yang 10-11, 10-15 ini nggak di BAP.
Jaminan sertifikat nggak di BAP, PKWT nggak di BAP, perjanjian notaris nggak di BAP, tidak di BAP. Mereka membuang ini. Pertanyaan-pertanyaan ininya gitu kan ya. Loh, bukan Pak, nggak ditanya. Iya, nggak ditanya. Niko jelasin, Dari ketik, nggak mau. dari masukin. Dan nggak perlu ya dianggap gitu. Nanti aja gitu, nanti aja gitu, nanti aja gitu. Itu Oke. Arturo Ganda Pardede itu Pak. Arturo Penyidiknya. Ganda Pardede. Penyidiknya. Ya. Lalu kemudian kita akan menyerahkan berkas nih. Saya maju ke depan lagi ya. Ya. Itu sebanyak 300 bukti. Ya, terdiri dari 4 buku sama beberapa lembar. Itu diambil cuma 15. 285 ditolak. Nah, saya kan nggak mau. Loh, ini barang bukti kami kok. Ini nggak perlu Pak Alek. Mana tadi tanda terimanya? Ganti Pak Alek. Oh, nggak mau ganti. Lalu bagaimana nih Pak Alek? Ya udah kamu coret aja. Dicoret. Tanda terima barang bukti dihapus. SHM dihapus, perincian barang dihapus, flash disk nggak ada. Ya. SHM apa namanya yang non PPN, nota, memo pengambilan, barang rusak, tolakan toko, rekening BCA sebanyak 50 lembar, dicoret. Ya, tapi itu kan bisa jadi digunakan lagi pada saat persidangan. Nah, saya mau tanya dulu, akhirnya P21 masuk ke benar P19 dulu. P19 dulu. Ya, P19 keluarlah P19 bulan Oktober. Oke. Ya, bulan Oktober. Nah, istri saya dipanggil. Ibu dipanggil. Tanggal 28 Januari 2022. Ya, untuk menjelaskan tentang satu transferan atas nama Horas. Atas nama Horas. Dia mencari bukti satu aja untuk Horas. Ini kejahatannya di situ. Nah, saya pesan sama istri saya yang kalau di BAP jangan mau satu. Jelasin ada 1,8 miliar tentang pembayaran ini. Mereka kan mau menuduh Riko menggunakan rekening mamahnya dalam rangka menggelapkan tagihan. Dia mau satu lembar aja Ganda Pardede. Saya kasih 49 lembar, ya kan? Istri saya akhirnya begini, Mak. Stroke. Langsung tensinya jadi 210. Ya jadi BAP. Dari BAP ya? Nggak jadi. Padahal itu P19 jaksa. Ya. Ada 5 P19 yang dikeluarkan jaksa, totalnya ada 9, ya, 1A, 1B, 2A, 2B gitu kan, C, suruh melengkapi semua, udah benar jaksanya. Untuk melengkapi tujuan Ya, perkara ini supaya kan, bisa nah, dilimpahkan tidak satu pun dipenuhi oleh Polda. Tanggal 8 April dikirim balik Yang di berkas tadi, yang P19 tadi. P19-nya tadi Tanggal ya. 22 April di P21. Apa ini, Pak? Hasil audit Propam Mabes Polri. Perintah Pak Kapolri. Ini tim dari Mabes Polri Propam, 2 orang, 2 minggu, setiap minggu datang ke rumah saya untuk melakukan investigasi karena saya rame, karena viral. Oh, berarti Bapak juga pernah melaporkan ke Propam sudah, pernah Propam ya? Polda, Formal Propam atau Mabes. cuma datang aja? Formal. Formal. Ya, formal. Nah, saya tahu kejahatan daripada penyidik Polda, Bantar Gebang maupun jaksa dari ini. 146 lembar ini yang membuka semua kejahatan polisi. Izin Bapak, mau tanya ya? Mohon maaf nih ya. Pengacara mana yang pernah dapat hasil investigasi Mabes Polri? Iya. Ini dokumen negara, dokumen Mabes ini. Kita hold dulu yang itu ya, karena saya mau coba
tuntaskan dulu alurnya ini, Oke. ya ditahan dulu. Kita belum masuk ke situ, atau mungkin next yang lain. Masuklah ke pengadilan Udah Bekasi ya, P21. P21 kan? Oke. Masuk ke PN Bekasi ya? Jaksa. Ya. Jaksaan ya. Lalu kan P21 nih. Nah, saya ditelepon, Pak Alex sudah P21. Oh gimana nih, masih mau damai? Bagaimana nih? Oh masih tetap ditawarin untuk ini? Loh, iya. Pokoknya mereka tuh terus Oke, nawarin tapi damai. saya mau tanya dulu sebelum ke situ. Punyanya Bapak ini nggak jalan-jalan ini? Nggak jalan. Punyanya Bapak nggak jalan? Nggak ya? jalan. Nggak pernah terima SP2HP gitu Pak? Ya kalau diminta. Dikasih apa Kasih. ininya? Yang terakhir yang Bapak tahu gitu? Ya pokoknya dipanggil ini nggak datang, dipanggil Oh. ini nggak datang. Biasalah itu Kamuflase ya? brengsek Tenang. bajingannya Oh, penyidik Polda ini Iya, iya. bajingan. Minum dulu Pak, minum dulu atau merokok dulu. Tarik napas dulu. Oke ya lanjut. Nggak apa-apa Pak. Merokok dulu, merokok dulu, Lalu Pak Alex. kemudian Sambil santai. Ini kan serius tapi santai, diskusi serius tapi santai. Ya. Disertasi. Biar Pak Alex juga agak ngeplong. Oke, udah sering. Merokok dulu dong, Bakar Jadi dulu gini rokoknya. Bapak ya. Bakar dulu rokoknya. Bagaimana saya menjelaskan ini sejak 2023 sampai sekarang konsisten Pak. Tidak ada satupun yang berubah dari apa yang saya sampaikan ke Pak Solmat, Ya. lalu ke Pak Novel Baswedan waktu kita podcast dan yang lain. Oh pernah podcast Saya ini? pernah di podcast Novel Baswedan, lalu Ibu Inang Ilmauta Barat, Oh, Ibu Irma ya, yang pegiat sosial juga. Inang Ilmauta Barat. Iya. Ini dokumen napes ini. Nah, ini datang dikasih Tuhan, Mbak. Ini sudah dapat. Oke, melanjut ke tentang Proses hukumnya nih. P21. Ya. Nah, Juli aku diminta P21 tahap kedua. Gimana Pak Alex? Sudahlah, gitu. Selesai aja. Oh, nggak mau. Nggak mau. Lanjut. Cuma saya minta 275 lembar barang bukti yang kamu buang, kamu kembaliin sama saya kan nggak mau. Dibuang sama dia. Ke sampah pura-puranya. Pak Alex tak buang ya. Jadi penyidik ini grogi. Bingung dia nih. Pak Alex menguasai yang seperti itu, dia bingung. Dan satu hal lagi Pak. Eptu Roganda melaporkan ke Panit, AKP Ridwan, melaporkan ke Kanit tentang barang bukti yang 4 buku tadi. Ya. Mereka nolak Pak. Nggak ngomong. Kamu langsung ke dari Eptu langsung melompat ke Kombes Pak. Satu itu. Kenapa saya tahu bahwa ini Metro 1? Ya. Jadi pada tanggal April ya, bulannya saya lupa, harinya Sabtu. Kami tinggal bertiga, Pak. Saya, Roganda, Riko. Malam, Pak, jam 7. Tiba-tiba pintu diketok, tok, masuk. Roganda, siap Dan. Kamu nggak futsal? Siap Dan, belum selesai Dan. Ini Riko ya? Siap Dan, ini yang dari Semarang itu ya? Iya Dan, saya tidur di sebelahnya Pak. Itu meter 1 tuh ternyata atau bukan? Sebentar, ya? Yang ketok itu bukan? Bukan. Oh ya. Ini yang ketok ini Lemon Siagian. Yang dirinya? Bukan. Kasubditnya. Oh, Kasubdit. Kasubditnya, ya? Ya. Kasubditnya Lemon Siagian. Saya suruh gambar orangnya aja bisa. Lalu kemudian ini siapa dah? Siap Metro 1 Dan. Mati Pak saya. Langsung lemes saya hari itu. Jadi Riko itu di TO dari awal. Tenang Pak, jangan emosi Pak. Bakar dulu rokoknya. Bakar dulu rokoknya. Ya, jadi sahabat Solmat, saya dengan pelan-pelan mengatur alur supaya benar-benar rangkaian peristiwanya bisa dapat, dan Pak Alex pun juga bisa sedikit rileks ya, sedikit rileks, karena beliau ini saya udah tahu bahwa itu sudah kekecewaan itu sudah membatu, sehingga luapan-luapan ini kadang tereksplor begitu dahsyatnya. Nah, malam hari ini karena kita serius tapi santai, ya saya harus bisa melihat timing buat Pak Alex untuk bisa sedikit rileks, tarik nafas, baru kita lanjut lagi. Memang menceritakan pengalaman yang sedemikian
berat yang dialami itu saya tahu pasti beban perasaan emosinya itu akan cukup besar ya, atau besar banget bahkan. Nah, ini yang pelan-pelan kita mau kita mau explore dengan kondisi tetap santai supaya Bang Alex ini tetap bisa tidak terlalu meledak ya. Ya, Pak Alex ya. Mau kopi nggak ini? Boleh. Sebentar ya. Kopi dulu. Saya, mudah-mudahan itu Masih belum. ada nggak? Nggak usah lah, air putih aja Pak. Terima kasih Pak Somad. Saya juga mau ngopi masalahnya nih. Jadi teman-teman ya, ngobrol santai. Alhamdulillah saya dapat sahabat. Pulang nggak ini? Kopi Bang. Ini saya ada di kantor Bang Somad nih, luar biasa. Beliau betul-betul, meskipun saya jauh lebih tua, tapi saya yang dibimbing sama beliau, disuruh sabar, penguasaan diri, pengendalian dirinya luar biasa ya. Ya puji Tuhan, alhamdulillah. Sejak saya ditolong oleh Pak Somad, mungkin agak sedikit turun ya. Turun ya, nggak meledak-ledak seperti bulan-bulan lalu ya teman-teman ya. Saya kan bergabung digaskan sejak 2 bulan yang lalu ya, sejak Januari kurang lebih, Januari awal itu. Seperti itu Pak Somad. Oke, baik. Kita lanjut boleh ya Pak, sambil santai, sambil nunggu kopi lah, mudah-mudahan bisa dapat persidangan, kemudian akhirnya vonis P21 tahap kedua. Saya minta barang bukti diserahkan, tapi tidak juga. Lalu Riko dikeluarkan DPO Pak, daftar pencarian orang, bulan Juli Agustus. Padahal saya mau sidang, tapi dengan syarat barang bukti yang dibuang tadi ikut ke jaksa, ya kan? Tapi nggak dikasih juga sama Roganda. Padahal itu barang bukti yang vital, ya. Kalau barang bukti itu ada, Riko nggak bisa jadi tersangka. Maka itu yang dibuang, lalu sidang. Sidang Riko DPO Pak. Karena nggak hadir. Saya nggak mau hadir. Bukan Bapak yang masuk sidang, Riko-nya. Saya yang melarang. Iya, itu Bapak melarang. Saya nggak boleh ada di rumah waktu itu. Ada di rumah, nggak dijemput paksa. Enggak dijemput paksa, cuma dikeluarin DPO gitu. Disiarkan kemana-mana media bahwa Riko DPO di Detikcom itu. Akhirnya? Salah satunya. Lalu saya tetap menekan sidang kapan Roganda gitu. Tapi barang buktinya harus hadir, harus ada. Nah itu yang uniknya di situ. Lalu bulan Januari yang propam ini tadi suruh saya prapit Pak. Suruh saya prapit, kan dapat 21. Kalau telat. Loh enggak, suruh prapit Pak. Pusing saya ini, makanya aturannya suka-suka mereka lah ya. Saya suruh prapit. Saya bilang saya nggak punya duit. Nggak apa-apa Pak, nggak usah mikirin. Saya tetap nggak mau. Datang lagi kedua kali suruh prapit, saya nggak mau. Datang lagi 3 kali saya suruh prapit. Prapit dijanjiin pasti menang di prapit. Riko nggak salah kok. Itu mulutnya AKBP David. Saya sebutin aja nama-namanya, investigatornya. Lah, saya nggak mau Pak. Mereka datang sama pengacara, disiapin pengacara. Saya nggak punya duit Pak. Udah Bapak berangkat aja Pak, nggak pakai usah mikir duit. Bulan Februari Pak, saya suruh ke Bogor, bikin materi prapit. Bapak pengacara yang mantan propam ini sebagai saksi ahli yang membuat prapit, didampingi oleh pengacara masih baru perempuan Pak. Suruh prapit Pak. Pak Kapolri menghabiskan dana 75 juta Pak. Hebat ya. Untuk prapit ini ya. Untuk prapit ini. Saksi ahli 30 juta. Ya. Pengacara 15 juta. Untuk transport makan saya semuanya ditanggung sama Pak Kapolri 30 juta Pak. Akhirnya prapit apa enggak? Gagal. Enggak prapit. Prapit. Hah? Prapit. Jadi sidang prapit. Jadi sidang prapit. Jadi. Tapi putusannya Kalah. Akhirnya pokok perkara lanjut. Kita kasih apresiasi dulu buat Pak Kapolri.
berusaha untuk ini ya. Dia berusaha untuk membantu saya Membantu, pakai ya. uang ya, supaya kejahatan mereka dilegalkan pengadilan, Pak. Kita kasih tepuk tangan dulu. Kejahatan mereka dilegalkan. Kejahatan penyidik dilegalkan pengadilan, Pak. Bahwa di Ini Prapit pun sudah sah, sah. secara hukum sah. Hebat Pak Kapolri. Padahal di awalnya dikatakan Pak Yang Firman. bayarin dia, padahal di awal menang. Bapak tahu dari mana? Dari Kapolri, Pak? Lo perintah Pak Kapolri, wong saya telepon langsung. Pak Listio Pak Listio, pernah teleponan langsung. telepon langsung setengah 12 malam. Beberapa kali saya hubungi Pak Listio. Tapi bisa jadi kan ini memang niatnya benar, misalnya yang mau membantu, menolong. Cuman kan beliau tidak bisa mengintervensi pengadilan Prapitnya. Loh, kalau dia memang tidak merekayasa, Prapitnya yang tersangkakan kan Jakarta, Pak. Jakarta Selatan. Sidangnya di mana? Polda, Pak. Jakarta Selatan. Bagaimana yang Yang mentersangkakan? mentersangkakan Riko, yang proses BAP-nya di Polda. Ya, Ya, seharusnya Prapitnya di mana? seharusnya Prapitnya di mana? Di Jakarta Selatan, kan? Di Polres Jakarta Selatan. Di pengadilan Jakarta Selatan. Iya ya. Ya kan? Ini yang kenyataannya. Di Polres Bekasi, pengadilan Bekasi. Maka penolakannya apa? Kami tidak berhak menyidangkan. Hebat Pak Kapolri. Oh ini ya. Apalagi tuh istilahnya Terus nggak ada nomornya lagi. tidak apa? Pak tidak Selman berhak untuk menyidangkan. menyidangkan. Iya. Betul, itu memang harusnya kalau tidak tepat, Loh iya. kita nggak punya perkara begitu ya, dilimpahkan ke sesuai jurisdiksinya. Ya makanya ini Kapolri melindungi. Maka saya tuduh langsung Kapolri. Maka saya katakan setiap saya bangun narasi, saya melarang kata oknum, Pak. Gak ada kata oknum Kapolri, nggak ada. Bahkan Kabar Reskrim juga, Agus Adrianto. Loh sudah Pak, saya ketemu Pak Agus Adrianto di lantai 17. Hebat ya Pak Alek ya. Dipanggil saya. Oke baik, sebelum melebar ke sana Pak. Ya, oke. Akhirnya sidangnya ini seperti bagaimana? Versek tidak hadir, Riko terus baru diputuskan atau tetap akhirnya hadir? Hadir. Akhirnya hadir. Hadir. Loh kan Riko ditangkap. Pada 19 dijemput Mei paksa jadinya dijemput paksa di Semarang. di Semarang. Tapi Pak David izin dulu Pak, udahlah Riko saya bawa ya. Ya udah, izin bawa daripada terkatung-katung. Karena saya mau sidang. Tapi kuat tetap si Riko ya hadapin proses ini kan anak muda yang Oh iya, terpaksa dilawan Pak di pengadilan. Dilawan. Dalam Tapi proses. semua ini lalu saya hajar jaksanya. Saya viralkan, saya maki-maki semua. Diganti Pak sama jaksa yang nggak tahu apa-apa, Omar dan Aris. Jaksa Donald kabur Pak. Yang saya persoalkan tadi P21 tadi ya masih kembali ke situ ya. 5 macam atau 9 barang bukti yang diminta oleh jaksa. P19 nggak dilengkapi oleh Roganda, kok bisa jadi P21? Oke, jadi gini Pak Alex, ini kan kita bukan kali ini aja akan Ya. selesai untuk kita disertasi dengan Pak Alex, Ya. diskusi serius tapi santai, Ya. santai ya. Jadi yang agak sedikit menyimpang itu dari pokok perkaranya itu nanti kita akan bahas. Oke. Karena memang ini kita mentargetkan 1 jam. Oke. Akhirnya diputus Disidang. berapa ini Riko ini? Bebas murni. Bebas Bebas murni murni. oleh pengadilan N Kota Bekasi. Bekasi. Iya. Wah, hebat. Bebas hebat. murni, hebat. Tapi pasalnya tetap jalan 374 KUHP tanpa bukti yang sah secara KUHP, Undang-Undang Barang Bukti. Ya. Ya, ya. Pasalnya 374 KUHP. Loh itu kan bukan, itu kan ya dari polisi ke jaksa, jaksa baru masuk ke persidangan kan. Itu pelanggaran berat, Pak. Iya ya, makanya itu nanti kita nextnya ya. Oke. Tapi ini luar biasa ternyata oleh pengadilan Bekasi dinyatakan bebas murni Riko. Iya, supaya jaksa kasasi. Bukan supaya jaksa kasasi Pak, pasti otomatis kalau jaksa masih mau menyatakan tidak terima pendapat putusan hakim, dia akan langsung kasasi. Kalau bebas murni kan tidak bisa banding, langsung ke
kasasi gitu. Izin Bapak ya. Di dalam persidangan sebanyak 13 kali, 5 kali saya ribut, bahkan telanjang bulat. Artinya itu persidangan sesat. Seharusnya hakim Menghentikan apa, Pak? menghentikan persidangan dan memerintahkan jaksa untuk memeriksa kesaksian para saksi-saksi palsu, barang bukti palsu. Kalau kita bicara KUHP loh Pak. Maksudnya Bapak itu gimana hakim? Ketika Kan sudah digelar ditanya, di pengadilan kan? sudah digelar pengadilan, di situ terjadi keributan, perbantahan antara pengacara dengan saksi palsu, ya, yang ditengahi oleh hakim. Oke. Ya, hakim menjelaskan, kamu jangan saksi palsu, Kan disumpah kan, disumpahkan saksi sumpah. Lalu yang kedua, ayat yang kedua di dalam 174 KUHP. Jadi begini Pak, sebentar, saya paham maksudnya Bapak ya. Hakim kan di dalam memutuskan perkara kan itu dia berdasarkan keyakinannya. Oke, ada yang bersaksi palsu, itu memang ada pelanggaran, ada sanksinya bagi dia. Oke. Siapapun saksi yang diajukan, baik dari jaksa maupun dari Bapak, saksi ahli yang dari jaksa pun dari Bapak, itu semuanya kan ditampung Pak. Hakim itu tidak kemudian menghentikan, tapi tinggal nanti putusannya gitu. Dalam hal ini maksud saya gini, kalau Bapak bilang minta hakim menghentikan, itu tidak pada proses due of law-nya, ya yang penting putusan hakim ini seperti apa, dan ternyata itu memang ternyata bebas murni. Mohon izin nggak Pak? Yang saya sampaikan ini bukan omongan keinginan Alex, bukan. Ini KUHP yang berbicara. Apa maksudnya KUHP-nya yang dalam hal Di dalam apa? pasal 174 KUHP jelas. Saksi palsu. Saksi palsu. Oke, itu saksi palsu dia akan diproses sendiri nantinya. Izin Bapak. Tahap pertama diperingati. Tahap kedua ditegur dengan keras. Ya. Tahap ketiga diperiksa. Tidak boleh jalan persidangan ini Bapak. Nah, itu. Karena pasal 374 KUHP ini yang menjadi perdebatan. Kalau dibilang tidak boleh jalan, Pak, untuk dihentikan untuk sementara dan memerintahkan jaksa untuk memeriksa saksi palsu, dan itu sudah dilakukan. Memangnya cuma satu saksinya aja? Semua saksi palsu. Oke, baik. Kalau begitu ya, jadi itu nanti kita dalamin ya. Karena kalau kita masuk ke situ, ini poin, Pak. Kita ini bisa poin. Ya, kita bisa kita bisa butuh waktu banyak lagi. Masih banyak sih yang nanti kita samping-sampingnya ya. Oke, terima kasih. Ya, jadi dalam hal ini sudah divonis bebas murni. Ya. Kemudian ternyata jaksa kasasi. Ya, pasti menggunakan barang bukti palsu. Nah, ini keberatannya di sini, Pak. Keberatannya Pak Alex maksudnya? Bukan, undang-undang yang bicara. Oke. Saksi palsu. Iya, saksi palsu, barang bukti palsu, keterangan palsu. Kenapa tidak dilaporkan ini saksi palsu? Loh, saya udah telanjang kok. Hah? Udah telanjang, udah lapor ke kejaksaan, Jamwas, Komjak, KY. Tapi nggak jalan juga? Enggak. Nggak jalan juga ya? Nah, justru izin Bapak, agar kita bisa nyambung, netizen bisa mendapatkan edukasi yang baik. Waktu yang singkat ini, mohon izin Bapak, kalau boleh, ini yang penting dibedah Pak. Enggak supaya ya. nggak terputus. Enggak, gini. Oke. Ini kan kita harus menjaga irama biar kalau dalam satu slot terlalu panjang, nanti orang juga akan jadi tidak menyimak gitu ya. Nah, kan saya tadi sudah sampaikan bahwa ini kita akan bikin berseri ya, berseri. Mantap. Jadi sekarang ini kalau orang nonton nanti kita buat ini part satunya nih. Part 1. Jadi orang tahu nih alurnya gimana kan. Jadi, nah, baru kemudian kita agak kupas nanti ke belakang mana sisi yang Bapak merasa tidak sesuai dengan undang-undang, tidak sesuai dengan peraturan, ada keanehan, ada pelanggaran. Kejahatan. Ya, jadi orang ini paham alurnya yang Bapak sampaikan ini. Gitu ya. Siap. Jadi sahabat Solmat, kita dalam rangka membantu teman-teman dalam mempertahankan hak keadilannya. Dalam hal ini Pak Alex yang berjuang buat anaknya Rico sudah sampai di tahap
bebas murni pada pengadilan negeri, terus kemudian kasasi jaksa melakukan kasasi di MA. Mahkamah Agung ya. Ya. Nah, karena ini sudah durasinya 1 jam, saya akan mengupas ini lebih dalam lagi, tapi kita akan masuk ke sesi berikutnya ya, di mungkin minggu depan, hari Senin mungkin minggu depan ya. Siap. Nah, termasuk kita akan membahas buku yang tebal ini, seperti apa dan bagaimana, termasuk dengan sebenarnya ini upaya-upaya Pak Alex ini yang pernah dilakukan yang ekstrim ya, mulai dari nyemplung, telanjang, jalan ke sana kemari, ya ini luar biasa ekstrimnya. Balon. Tapi saya tidak mau Pak Alex ini bercerita dengan Solmat Official, teman-teman tidak ketahui kerangka peristiwanya atau peristiwa hukumnya. Jadi kalau ada yang berempati, bersimpati, oh paham mereka. Oh seperti ini alurnya ya, benar ternyata apa yang diperjuangkan sama Pak Alex. Baik, sebelum saya kasih kesempatan buat closing statement Pak Alex, ini sudah 1 jam lebih ya. Yang pertama itu kemarin Bapak ada aksi di DPR RI, akhirnya kemudian diterima. Nah, hari ini ada aksi kah? Ada tadi di Komisi Yudisial. Jadi saya kan tetap berjuang ya, sahabat Solmat, di mana saya yang mengikuti sejak dari 4 tahun yang lalu. Disinilah bagaimana saya ingin menghidangkan, dalam tanda kutip menyajikan ke seluruh masyarakat Indonesia, khususnya sahabat-sahabat dari Bang Solmat. Inilah sudah terjadi satu proses hukum yang mana sudah menjadi terang benderang bahwa inilah persidangan sesat. Nah, karena saya tidak mampu untuk menyuarakan di 3 pilar penegak hukum, oleh sebab itu saya harus ke DPR RI, Bapak. Ya. Lalu setelah dapat ke DPR RI, saya masukkan dan diterima, mudah-mudahan segera dilakukan RDP. Yang kedua, saya akan menunjukkan, melaporkan terjadinya kejahatan di ruang-ruang pengadilan. Ya, karena dia KY, otomatis yang memiliki atau yang bersentuhan langsung, KY itu komisi yudisial. Ya, komisi yudisial, pengawasnya hakim. Pengawasnya hakim. Nah, jadi tadi ya alhamdulillah saya diterima dengan baik, lalu semua bukti-bukti ini hasil auditnya. Tapi tadi udah pakai sepatu ya Pak ya? Alhamdulillah sudah dikasih Bapak. Hormat, terima kasih. Jangan lagi pakai sendal ke instansi besar Pak. Iya, terima kasih. Nanti ditolak lagi. Lanjut. Baik Bapak, terima kasih. Dan kebetulan tadi saya diberi rekomendasi oleh salah seorang mantan hakim agung yang sekarang sudah jadi pejabat, temui Pak Joko, komisioner. Nah, selain pimpinan ya, komisioner itu salah satu pimpinan daripada KY nih ya. KY ya. Karena sistemnya komisioner. Seketika itu juga saya suruh bikin permohonan audiensi. Nah, itu di KY. Oh, alhamdulillah. Nah, kami dikasih tanda terimanya. Kalau tidak seperti itu, ya kan saya pasang spanduk lagi Pak di depan. Tadi sempat pajang spanduk nggak? Atau langsung diterima? Langsung diterima. Langsung diterima karena mungkin mereka udah paham. Udah tahu ya. Sudah lihat VT saya kan. Pak Alex ini kan terkenal di mana-mana kan. Nah, kemarin itu memang Pak Alex itu sudah bikin ini nggak Pak? Sudah bikin apa itu surat permohonan RDPU nggak? Atau di dalam baru dibuat? Memang sudah niat untuk mengusulkan RDPU di Komisi 3 gitu. Saya sih kalau secara administrasi ya enggak, cuman di dalam waktu pengisian pengisian rumah saja ya. Saya tulisin dan mohon izin sih, saya sih berharap segera ditanggapi. Namun ya kan, saya tahu DPR itu sibuk ya kayak kan? Kasus kita digaskan ya, sampai sekarang juga belum ya. Ya mungkin saya harus telanjang Pak.
supaya bisa cepat Pak, biar viral semua se-Indonesia tahu. Setengah badan dulu Pak, jangan. Ya mungkin naik motor, naik jalan tol, Iya, iya, jalan iya, tol kan itu netizen senang itu Pak, yang gitu-gitu ya. Kan gitu Pak, ya kan? Oke. Wong saya nyebur di HI aja seru, Oke. ya kan? Saya Cuman begini Pak, ini makanya saya itu mau ketika Pak Alex berbicara di Solmat Official, biar teman-teman yang menonton itu, saya mau memberikan kesan. Oh, ini saya perlu cerita nih. Karena tadi saya kan sempat begitu kita mau diskusi, saya sempat lihat-lihat itu di YouTube ya. Memang ada beberapa pemberitaan. Nah, yang saya sedikit tergugah, makanya saya mau Bapak bercerita dengan baik. Banyak yang mengatakan Bapak itu stres, depresi, dan lain sebagainya. Ya. Orang yang depresi itu udah gak bisa ngomong dengan baik. Luapan emosi yang besar, menahan emosi yang besar, itu bukan berarti seseorang itu depresi. Depresi itu kan sudah tidak bisa berpikir dengan baik. Ya. Kenapa saya mau giring ini Bapak lebih slow ya. Nah, lebih slow dan bisa menyampaikan dengan baik, orang jadi paham bahwa memang yang Bapak perjuangkan ini luar biasa. Siap Pak. Nah, belum lagi tadi Bapak sampaikan bahwa waktu di Patung Kuda apa di Bundaran HI yang ibu ikut. Telanjang. Ibu ikut nih. Iya, Bundaran Patung Kuda. Patung Kuda. Telanjang Ibu. Lepas sampai buka juga. Iya. Luar biasa. Oke Pak ya. Cuman untungnya disikap sama Polwan. Ya. Langsung dikasih kaos, jadi nggak sampai kelihatan umum itu. Ya. Nah itu maksud saya Pak. Ya. Saya mau teman-teman lihat atau yang menonton ini bahwa Bapak itu yang masih bisa berpikir, bukan gangguan jiwa ya. Iya Pak. Bukan gangguan jiwa, karena kita kan sudah lama berkomunikasi, bergaul, dan Bapak itu masih ya bisa ngomong dengan baik apa semuanya. Nah, ketika ini semuanya Bapak sampaikan bagaimana historical di belakang ini dengan baik, teman-teman jadi paham, oh seperti ini. Ternyata apa yang, jadi kan orang tahunya tiba-tiba ada yang loncat di Bundaran HI, ada yang loncat di Patung Kuda. Nah, itu yang saya lihat tadi beritanya. Banyak yang berpikir seorang pria tua, lansia, depresi, dan lain sebagainya. Nah ya, ternyata teman-teman bisa lihat sekarang. Walaupun Bapak bawaannya emosi, tetapi kita sepakat Bapak tidak depresi kan? Oh ya enggak Pak, saya izin Bapak ya. Ini buat netizen, bukan buat saya. Terima kasih netizen. Kalau saya sih sudah paham. Bahwa tidak ada seorang depresi yang bisa menjelaskan dengan segala tingkat resiko kebenaran yang dipertaruhkan. Tidak ada Pak. Satu itu. Yang kedua adalah apa yang saya ketengahkan dari sejak awal sampai akhir, yaitu kalau orang depresi ngomongnya ngalor ngidul nggak jelas, nggak nyambung. Tapi apa kronologis yang saya sampaikan? Nah, kenapa kok ada penilaian di beberapa netizen yang berkomentar mempertanyakan kewarasan saya? Itu memang dibentuk Pak. Itu memang saya menduga memang didesain sedemikian rupa oleh pihak-pihak yang tidak ingin hal ini terungkap. Sebagai contoh begini Pak, izin. Tanggal 6 Oktober saya nyebut di HI, ya ini supaya netizen tahu. Saya bawa balon. Pendahuluan sebelum kita bahas lebih dalam. Saya bawa spanduk, negara tidak boleh kalah, bebaskan Riko, pakai balon Pak. Saya bawa spanduk, ya kan? Kriminalisasi di Polda Metro Jaya. Ya. Lalu aksi itu kan jelas. Itu dipotong Pak. Dibuang semua. Jadi video yang ada di-blur, dipotong-potong. Lalu keluarlah statement daripada Bapak Purba, ya, Kasat Pol PP, bahwa orang tua depresi, nekat bunuh diri, persoalan keluarga. Lah itu hoak Pak. Hoak. Seluruh stasiun TV memberitakan. Lu kan sedih itu Pak. Masyarakat Indonesia yang ingin tahu tentang kebenaran justru dikasih kabar hoak. Kira-kira siapa itu? Saya hari Minggu nyebur, ya kan? Kalau logikanya, ya Senin pasti keluar. Enggak Pak. Senin enggak, Selasa enggak, Rabu enggak. Baru keluarnya Pak, semuanya sama beritanya. Videonya sama beritanya.
salah semua. Dibilang saya usianya 66, udah kacau semua. Nah, jadi artinya di sini nanti netizen pasti akan bisa melihat mendesain Pak Alex udah depresi. Loh, kalau yang bilang depresi ya saya ajak berdebat dengan Ya, saya. ya. Nah, ini yang saya lagi juga mau memberikan penjelasan Siap kepada teman-teman. Oke, Kopi, Pak Alex, kopi ngopi dulu. Sebelum Siap. kita, ya baik, sahabat Solmat, kita bisa lihat penjelasan Pak Alex bahwa beliau secara pemikiran ya masih waras ya. Masih normal, dan memang Pak Alex ini bukan kali ini aja saya ketemu ya. Kita sudah sama-sama di Gerakan Suara Keadilan Netizen. Kalau untuk kasus lain bisa beliau memberikan narasi-narasinya dengan baik, dengan utuh gitu ya. Jadi untuk malam hari ini kita sedikit lagi akan mencukupkan, karena kenapa kita membatasi diri supaya durasinya itu sekitar 1 jaman, dan biar teman-teman juga kalau menonton tidak bosan. Mudah-mudahan besok, minggu depan di hari Senin, kita bisa lanjutkan membahas lebih dalam hal-hal hukumnya dan hal-hal yang dianggap adanya kesewenang-wenangan, adanya penyimpangan hukum dan lain-lain sebagainya ya. Jadi sebagai pemberitahuan buat teman-teman, setiap hari Senin, Rabu atau Kamis, kan kadang saya sibuk di situ, dan hari Sabtu ada program live di Solmat Official dengan nama Disertasi, diskusi serius tapi santai. Disertasi ini adalah karya penulisan untuk level S3, jadi kita kemas ini cukup berbobot tapi dibawa atau dikemas dengan santai. Baik, Pak Alex, closing statement, tapi jangan terlalu panjang. Oke, makasih ya. Kameramen disorot ke sini. Closing statementnya beliau. Oke, ya, kalau dari saya ya, kewarasan seseorang itu boleh diuji ketika argumen, narasi yang disampaikan konsisten. Ya, jadi saya masih sangat waras, masih tidak pernah goyah, saya konsisten, dan saya tidak pernah depresi karena ada Pak Solmat. Siap. Tidak mungkin ya, tapi ya memang bagaimana saya menguasai diri, anak saya sampai di penjara, lalu saya harus kehilangan istri saya yang tercinta. Mohon izin teman-teman juga yakin ya, bukan perkara yang ringan ya. Kita melihat bagaimana saya mengendalikan emosi ya. Tapi apa yang saya sampaikan konsisten, teman-teman ya. Konsisten. Tidak ada satu kata pun yang hari ini saya ngomong merah, besok ngomong ini di dalam perkara yang sama, tidak, Bapak. Saya pastikan saya konsisten. Siap. Terima kasih. Baik, kasih. Pak Alex, satu hal, saya harap Bapak tetap kuat, tabah, tawakal. Pernah kita diskusi bahwa tetap harus bisa berdamai dengan diri sendiri, ya. Walaupun suara Bapak tetap menggelegar sekarang, tapi tujuannya memang untuk meneriakkan keadilan, untuk meneriakkan hal-hal yang perjuangannya menjadi lebih besar ya. Siap. Terima kasih. Nanti kita minggu depan kita akan gaskan lagi ya. Baik, sahabat Solmat, malam hari ini saya akan cukupkan sekian bincang-bincang santai dengan Pak Alex. Saya dan Pak Alex kami mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan, mungkin yang tidak sesuai dengan apa etik atau hal-hal yang menurut teman-teman, tetapi inilah perjuangan yang dilakukan oleh seorang bapak terhadap melihat kesewenang-wenangan, baik terhadap urusan dengan anak kandung semata wayang, apalagi sampai karena beban pikiran akhirnya ya istri beliau ini sudah berpulang, dan minggu depan kita akan ketemu lagi di sesi selanjutnya dengan Pak Alex. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
Salam keadilan. Salam Bang Somad. Gaskan. Gaskan. Terima kasih. Oke, Terima makasih. kasih.